Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas gosip tentang seorang bernama Fang Fang yang mengaku sebagai istri yang ditelantarkan Vicky Prasetyo, padahal lagi hamil dan akan segera melahirkan. Kisah hubungan antara presenter sekaligus komedian Vicky Prasetyo dengan seorang pengusaha asal Pati, Jawa Tengah bernama Fang Fang bermula dari jagat maya sekitar setahun sebelum konflik mereka mencuat. Saat itu, Vicky Prasetyo yang kerap bolak-balik ke Pati untuk urusan pekerjaan mulai mengirimkan pesan singkat melalui fitur direct message di Instagram kepada Fang Fang. Komunikasi online tersebut berjalan cukup intens hingga akhirnya berlanjut ke aplikasi pesan WhatsApp. Setiap kali berada di Pati, Vicky Prasetyo selalu mengabari Fang Fang dan mengajaknya untuk bertemu secara langsung. Sebagai seorang wanita yang pernah gagal dalam pernikahan pertamanya, Fang Fang tidak memungkiri bahwa dia sempat merasa takut dan waspada ketika awal bertemu dengan Vicky Prasetyo. Rekam jejak asmara sang presenter yang kerap menjadi konsumsi publik membuatnya bersikap hati-hati. Kendati demikian, Vicky Prasetyo perlahan-lahan mampu meruntuhkan benteng pertahanan Fang Fang dengan menunjukkan niat baik dan keseriusan. Vicky Prasetyo meyakinkan Fang Fang bahwa segala kekhawatirannya tidak beralasan, bahkan menjanjikan berbagai hal indah yang belum pernah didapatkan Fang Fang pada pernikahan sebelumnya. Hal ini membuat Fang Fang luluh, memilih untuk membuang pikiran buruk dan bersedia menjalin hubungan asmara. Keyakinan Fang Fang terhadap komitmen Vicky Prasetyo semakin diperkuat ketika pria yang menjuluki dirinya sebagai sang gladiator itu memberikan bukti digital. Sebelum menikah, Fang Fang yang merupakan seorang janda 2 anak dan berprofesi sebagai pemilik usaha salon di Pati, diminta oleh Vicky Prasetyo untuk menyerahkan operasional bisnis salonnya kepada para anak buah. Vicky Prasetyo memujuk Fang Fang untuk ikut bersamanya ke kota besar dengan alasan pekerjaan di sana jauh lebih menjanjikan. Apalagi Vicky Prasetyo mengklaim memiliki banyak unit usaha. Untuk meyakinkan Fang Fang, Vicky Prasetyo mengirimkan bukti bahwa nama Fang Fang telah dimasukkan ke dalam jajaran komisaris di perusahaan yang akan dibangunnya. Bukti tersebut membuat Fang Fang percaya sepenuhnya dan rela melepaskan kendali langsung atas usaha salon yang selama ini menjadi sumber penghasilan utama untuk menghidupi diri, kedua anak dari pernikahan terdahulu, serta kedua orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka melangkah ke jenjang yang lebih jauh hingga Fang Fang dinyatakan hamil. Sebelum kehamilan itu terjadi, Vicky Prasetyo secara konsisten kerap menyatakan kepada rekan-rekan dekatnya maupun kepada Fang Fang bahwa dia memang sangat menginginkan memiliki keturunan dari wanita asal Pati tersebut. Ketika Fang Fang akhirnya mengandung, Vicky Prasetyo tidak langsung menikahinya. Pria bernama asli Hendrianto itu ingin memastikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan medis bahwa janin yang ada di dalam kandungan Fang Fang benar-benar telah berkembang dan sudah memiliki detak jantung. Setelah dokter memastikan adanya detak jantung dan nyawa pada janin tersebut, barulah Vicky Prasetyo bersedia melanjutkan proses pernikahan. Tepat pada tanggal 24 Februari tahun 2026, bertepatan dengan momen bulan suci Ramadan, Vicky Prasetyo dan Fang Fang meresmikan hubungan mereka melalui pernikahan siri yang digelar secara agama di Kudus, Jawa Tengah. Sebelum prosesi sakral tersebut dilangsungkan, Fang Fang terlebih dahulu memutuskan untuk menjadi seorang mualaf dan masuk Islam. Pernikahan siri tersebut dilaksanakan secara sah menurut agama di hadapan seorang penghulu, serta disaksikan oleh kedua orang tua Fang Fang, asisten pribadi Vicky Prasetyo, serta rekan-rekan dari pihak band Vicky Prasetyo yang bertindak sebagai saksi pernikahan. Setelah pernikahan tersebut, status hubungan mereka dijalani secara jarak jauh atau long distance relationship, di mana Fang Fang tetap tinggal di daerah Jawa Tengah, sedangkan Vicky Prasetyo beraktivitas di Jakarta. Prahara rumah tangga mereka mulai terendus publik pada tanggal 8 Juli tahun 2026. Fang Fang yang saat itu tengah hamil tua dengan usia kandungan menginjak 9 bulan, muncul secara mengejutkan di Jakarta, didampingi oleh kuasa hukumnya, Vino. Kehadiran Fang Fang di hadapan media bertujuan untuk meminta perlindungan hukum sekaligus menuntut keadilan. Fang Fang mengklaim bahwa dirinya telah ditelantarkan oleh Vicky Prasetyo di dalam kondisi hamil besar dan hanya tinggal menanti waktu melahirkan. Fang Fang membeberkan bahwa perhatian Vicky Prasetyo drastis berkurang sejak dirinya hamil tua. Dia merasa menjalani masa-masa akhir kehamilannya seorang diri tanpa didampingi oleh sang suami.
Alih-alih hidup berkecukupan setelah melepas bisnis salonnya, Fang Fang mengaku terjebak dalam kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan karena berstatus pengangguran. Selama mengandung, dia harus menetap di sebuah kamar kos sempit berukuran 3 kali 4 meter di daerah Jawa Tengah bersama dengan 2 anak dari pernikahan sebelumnya. Uang saku untuk kedua anaknya terpaksa mengandalkan pemberian dari orang tua Fang Fang sendiri. Karena Fang Fang sengaja menyembunyikan kondisi keterpurukannya demi menjaga perasaan dan menghindari rasa kecewa orang tuanya yang tahu dia telah gagal di pernikahan pertama. Penderitaan Fang Fang semakin berat lantaran dia mengaku harus mengemis demi mendapatkan nafkah dari suaminya sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Fang Fang mengeklaim tidak ada inisiatif dari Vicky Prasetyo untuk mengirimkan uang tanpa diminta terlebih dahulu. Setiap bulan, Fang Fang harus berulang kali memohon dan mengirimkan pesan singkat seperti meminta uang untuk membeli makan karena saldo di rekening pribadinya pernah menyentuh angka Rp16.000. Menurut Fang Fang, nominal uang yang dikirimkan Vicky Prasetyo tidak menentu dan kerap ditunda dengan alasan besok. Angka terendah yang pernah diterimanya bahkan hanya sebesar Rp500.000. Fang Fang menegaskan, kemunculannya ke publik bukan karena mata duitan atau mencari kesenangan pribadi, melainkan murni demi memperjuangkan biaya makan serta pemenuhan hak anak yang dikandungnya. Dia juga berharap agar keberaniannya bersuara dapat mencegah munculnya korban-korban lain di masa depan. Kondisi psikologis Fang Fang kian tertekan akibat adanya dugaan tindakan intimidasi yang dialaminya di media sosial. Melalui kuasa hukumnya, Vino, Fang Fang menunjukkan bukti pesan singkat dari sebuah akun Instagram yang diduga kuat milik salah satu anggota keluarga Vicky Prasetyo. Pesan tersebut berisi kata-kata makian kasar yang merendahkan mentalnya, seperti menyebut Fang Fang sebagai manusia murah dan haus validasi, tepat di saat dirinya sedang berjuang menjaga kesehatan janin di usia kehamilan tua yang bahkan diklaim sudah memasuki fase pembukaan pertama. Menanggapi tudingan miring yang dialamatkan kepada kliennya, tim kuasa hukum Vicky Prasetyo yang terdiri dari Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak segera menggelar konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada tanggal 9 dan 10 Juli tahun 2026. Pihak Vicky Prasetyo secara tegas membantah seluruh klaim penelantaran yang dilayangkan oleh Fang Fang dan menyatakan bahwa kriteria penelantaran secara hukum sama sekali tidak terpenuhi. Sebagai bentuk pembuktian, tim hukum menyertakan sejumlah dokumen autentik berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp serta bukti transfer bank sebagai tanda nyata tanggung jawab finansial Vicky Prasetyo sebagai seorang suami. Sunan Kalijaga menjelaskan bahwa meskipun mereka menjalani hubungan jarak jauh, komunikasi antara Vicky Prasetyo dan Fang Fang selama ini terjalin dengan sangat baik, lancar, dan intens melalui panggilan telepon maupun video call. Melalui sambungan video call langsung saat konferensi pers, Vicky Prasetyo mengaku sangat terkejut sekaligus bingung mengapa urusan privasi rumah tangganya tiba-tiba dibawa ke ruang publik lewat konferensi pers bernada tangisan, padahal 2 hari sebelumnya dia masih mengirimkan uang kepada Fang Fang. Pihak hukum Vicky Prasetyo meluruskan bahwa nominal transfer memang bervariasi karena dari awal tidak ada kesepakatan tertulis mengenai jumlah nafkah bulanan. Bukti transfer menunjukkan adanya kiriman uang dalam skala ratusan ribu rupiah, seperti dana Rp500.000 untuk uang makan darurat sesuai permintaan Fang Fang, hingga nominal jutaan rupiah seperti transfer sebesar Rp2,5 juta untuk kebutuhan lainnya. Vicky Prasetyo juga menggunakan akun Instagram pribadinya untuk mengunggah bukti komunikasi terakhir mereka, guna mematahkan argumen bahwa dirinya sulit dihubungi. Dalam unggahan tersebut, terlihat Fang Fang mengirimkan pesan meminta sejumlah uang untuk membayar cicilan yang kemudian langsung dipenuhi oleh Vicky Prasetyo melalui transfer bank. Bersamaan dengan unggahan itu, pria berusia 42 tahun tersebut menuliskan kekecewaannya dan menduga ada pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan Fang Fang demi mencari popularitas semata melalui sandiwara media. Vicky Prasetyo mengingatkan istrinya bahwa sejak awal hubungan, Fang Fang sudah mengetahui bahwa dirinya memiliki banyak anak dari pernikahan terdahulu dan berkomitmen menjaga hubungan baik dengan para ibu dari anak-anaknya tersebut. Vicky Prasetyo menegaskan posisi sosial di masa lalunya tidak akan bisa disingkirkan oleh kehadiran orang baru. Lebih lanjut, kuasa hukum Fang Fang, Vino, langsung membalas klarifikasi tersebut dengan membuka bukti digital lainnya ke hadapan publik.
Vino menunjukkan isi percakapan WhatsApp di mana Vicky Prasetyo secara eksplisit dan konsisten sejak awal kehamilan mengakui janin tersebut adalah darah dagingnya sendiri, sehingga tidak perlu lagi ada perdebatan atau pembuktian seperti tes DNA. Fang Fang menceritakan saat dia mengirimkan video dan bertanya apakah Vicky Prasetyo akan merasa muak melihat bentuk tubuhnya yang berubah karena perutnya membesar. Vicky Prasetyo menjawab dengan kalimat manis, "Enggak lah, kamu kan hamil anak aku." Namun Vino menekankan masalah utama bukan pada pengakuan status anak, melainkan pada fakta di lapangan di mana kliennya sempat telantar tanpa kepastian biaya persalinan. Hingga tanggal 9 Juli tahun 2026, Fang Fang yang dijadwalkan menjalani operasi sesar pada tanggal 17 Juli tahun 2026 mengaku belum memegang dana sepeser pun untuk administrasi rumah sakit. Sementara perlengkapan bayi yang diminta sejak jauh-jauh hari hanya terus dijanjikan tanpa wujud nyata. Kondisi itulah yang memicu Fang Fang nekat melakukan perjalanan melelahkan dari Pati ke Jakarta dalam kondisi fisik yang sudah sakit demi mencari keadilan. Di tengah perdebatan sengit mengenai aliran dana nafkah, pihak Vicky Prasetyo memaparkan fakta baru mengenai komitmen persalinan. Sunan Kalijaga mengungkapkan bahwa jauh sebelum perseteruan ini mencuat ke media, Vicky Prasetyo dan Fang Fang sebenarnya telah sepakat dan merencanakan proses melahirkan di sebuah rumah sakit terkemuka di Semarang, Jawa Tengah. Langkah ini diambil Vicky Prasetyo agar penanganan medis terhadap istri siri dan calon bayinya dipersiapkan secara matang di fasilitas kesehatan yang berkualitas. Dalam dokumen percakapan WhatsApp yang diserahkan ke media, terungkap bahwa Fang Fang sempat memberikan 2 pilihan paket persalinan yang ditawarkan pihak rumah sakit di Semarang, yakni paket seharga 25 juta rupiah dan paket eksklusif seharga 50 juta rupiah. Berdasarkan bukti tersebut, Vicky Prasetyo secara langsung mengambil keputusan untuk memilih opsi yang paling mahal demi menjamin keselamatan serta kenyamanan sang istri. Vicky Prasetyo menginstruksikan, "Sudah ambil saja yang 50 juta rupiah, yang penting anak kita lahir dengan selamat, baik dan sehat." Agustinus Nahak menambahkan bahwa komitmen finansial ini sudah diatur dan ditransfer melalui mekanisme yang disepakati, termasuk alokasi biaya hidup harian untuk keluarga besar Fang Fang di Semarang. Munculnya tuduhan penelantaran di tengah persiapan persalinan yang matang ini memicu kecurigaan besar di benak Vicky Prasetyo dan tim hukumnya. Mereka menduga kuat ada aktor intelektual atau oknum provokator yang sengaja berdiri di belakang Fang Fang, mempengaruhi pikirannya dan mendorongnya untuk tampil di media massa guna menyebarkan informasi yang dinilai tidak sesuai dengan fakta objektif rumah tangga mereka. Agustinus Nahak secara spesifik menyenggol keberadaan seorang sosok misterius berinisial M yang diduga kuat ikut melakukan penggiringan opini publik serta memprovokasi media agar terus memberitakan isu negatif yang menyudutkan reputasi kliennya. Karena merasa nama baiknya dicemarkan melalui potensi berita bohong atau hoax, Vicky Prasetyo menyatakan tidak terima dan memberikan kuasa penuh kepada Sunan Kalijaga serta Agustinus Nahak untuk mengambil tindakan tegas dan menempuh jalur hukum terhadap orang-orang yang menjadi dalang di balik peristiwa tersebut. Dampak dari keberanian Fang Fang membuka suara di hadapan media langsung memicu respons instan dari Vicky Prasetyo. Berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Fang Fang, Vino, kliennya akhirnya menerima pesan WhatsApp dari Vicky Prasetyo pada hari yang sama setelah konferensi pers pertama Fang Fang selesai digelar, tepatnya sekitar jam 11 siang. Kontak tersebut menjadi respons pertama dari Vicky Prasetyo setelah berbulan-bulan lamanya Fang Fang menunggu kepastian yang nyata terkait janji-janji finansial dan komitmen persalinan. Dalam pesan singkat tersebut, Vicky Prasetyo menyatakan rencana untuk segera bertolak menuju Semarang guna mengurus seluruh persiapan menyambut kelahiran buah hati mereka. Vicky Prasetyo menuliskan pesan, "Aku ke Semarang ya besok sayang, sekalian persiapan di sana lahiran. Nanti sekalian tinggal di Semarang aja dulu." Meskipun pesan bernada baik itu sudah diterima, Fang Fang mengaku tidak bisa serta-merta langsung mempercayai perkataan suaminya tersebut. Rasa lelah akibat terlalu sering menerima janji-janji manis di masa lalu yang kerap berujung tanpa realisasi membuatnya bersikap skeptis. Fang Fang memilih untuk tidak terlalu memikirkan kata-kata manis tersebut dan menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini hanyalah kelancaran proses melahirkan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi bayinya. Namun, Fang Fang secara tegas menyatakan tetap akan menempuh jalur hukum
apabila janji kedatangan dan pemenuhan fasilitas persalinan di Semarang yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp tersebut kembali berakhir sebagai janji palsu tanpa tindakan nyata di lapangan. Memasuki pertengahan bulan, tepatnya pada tanggal 14 dan 15 Juli tahun 2026, Vicky Prasetyo akhirnya muncul secara langsung memberikan pernyataan di hadapan publik setelah menghadiri sebuah acara di kawasan Tendean dan Mampang, Jakarta Selatan. Di hadapan awak media, vokalis band Kudeta tersebut memberikan penegasan mengejutkan mengenai status hubungan mereka. Vicky Prasetyo membantah seluruh narasi yang menyebut Fang Fang hanyalah sebatas istri siri yang bisa diabaikan begitu saja. Dengan nada bicara tegas, Vicky Prasetyo berulang kali menyatakan bahwa perempuan asal Pati tersebut merupakan istri sahnya di mata hukum maupun agama. Enggak ada, orang itu istri sah. Enggak ada, ujar Vicky Prasetyo saat menepis kabar miring seputar status pernikahan mereka. Bersamaan dengan penegasan status istri sah tersebut, Vicky Prasetyo juga dengan keras menepis isu miring yang sempat berembus di masyarakat yang mengeklaim bahwa seluruh biaya persalinan Fang Fang di rumah sakit nantinya harus menggunakan sistem talangan atau reimburse. Vicky Prasetyo memastikan bahwa sebagai seorang suami dari istri yang sah, seluruh pembiayaan medis untuk kelahiran anaknya akan ditanggung secara langsung dan dipenuhi sepenuhnya tanpa perlu mekanisme penggantian uang di kemudian hari. Meskipun memberikan pembelaan terkait status hubungan dan biaya rumah sakit, Vicky Prasetyo tidak menampik bahwa komunikasi langsung antara dirinya dan Fang Fang saat ini memang belum sepenuhnya kembali normal atau intens akibat ketegangan yang sempat terjadi di media. Pembicaraan terbatas yang mereka lakukan sejauh ini hanya berfokus secara ketat pada hal-hal teknis mengenai persiapan menjelang persalinan. Mengingat usia kandungan Fang Fang yang sudah memasuki masa akhir 9 bulan, Vicky Prasetyo memilih mengesampingkan konflik ego dan memohon doa dari seluruh lapisan masyarakat agar proses persalinan istrinya dapat berjalan dengan lancar, selamat, dan sehat tanpa ada kendala berkelanjutan. Dia sangat menyayangkan momen sakral menjelang kelahiran anak yang seharusnya menjadi hari penuh kebahagiaan, justru sempat terganggu oleh keramaian publik yang berkepanjangan. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian polemik rumah tangganya, Vicky Prasetyo menitipkan sebuah pesan bermakna mendalam yang ditujukan langsung untuk sang istri Fang Fang. Sebelum meninggalkan kerumunan media, Vicky Prasetyo mengingatkan kembali esensi saling menghargai di dalam institusi pernikahan, terlebih dalam posisi dirinya yang selalu berupaya memenuhi tanggung jawab nafkah lahiriah. Ya, harusnya menjaga orang yang memberikan kamu, masih memberikan kamu makan ya. Pungkas Vicky Prasetyo menutup pernyataannya. Langkah selanjutnya kini berada pada realisasi janji persalinan di Semarang, di mana kedua belah pihak sama-sama menanti momen kelahiran sang buah hati di tengah pengawasan tim hukum masing-masing. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.